Halo Sobat Tangerang, kembali lagi bersama saya Azalia Fasya dalam acara Tangerang Talk. Di episode hari ini kita akan berbincang mengenai bahan pokok atau pangan yang ada di Kota Tangerang. Saat ini saya telah kedatangan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, yaitu sudah hadir bersama saya ada Direktur Utama Perumda Pasar Kota Tangerang, yaitu Ibu Titin Mulyati. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu. Halo lagi. Gimana Ibu? Sehat ya Bu? Baik ya, alhamdulillah sehat. Ya Bu ya. Kita di Tangerang Talk ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya, Boleh. mengenai pangan tentunya Bu. Yap. Nah, harga BBM kemarin kan sempat naik nih dan sekarang sudah berangsur turun. Kira-kira gimana nih Bu dengan harga pangan saat ini? Kalau waktu harga BBM naik itu sangat signifikan sekali ya, kenaikan itu untuk bahan-bahan pokok terutama sayuran seperti cabai gitu. Tapi sekarang sudah turunnya juga turun. Mungkin karena ada penurunan dari bahan bakar minyak dari BBM. Kedua mungkin karena kita aktif aktif melakukan kegiatan di pasar-pasar dengan menggunakan mobil pasar keliling pada saat itu. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang ini turun. Itu harga cabai itu sekarang ini pada hari ini setelah ada peluncuran mobil pasar keliling itu si Jampang. Itu sekarang ini kita hanya 50 untuk cabai ya. Dan paling rendah itu 40 itu untuk cabai merah keriting. Itu saja mungkin yang naik ya, mungkin yang turun. Tapi ada juga ada kenaikan itu telur. Nah, telur pada saat naik sekali tuh sampai 32 harga tertinggi. Sekarang sudah mulai turun, terus kemudian naik lagi. Sekarang harganya 27. Saat ini masih berangsur lah ya naik turunnya. Maksudnya masih naik turun. Tapi alhamdulillah cabai yang jadi andalan masyarakat untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak kan senang sekali tuh. Kita makan dengan cabai ya, tapi kok harganya bisa mahal sekali. Nah, kita alhamdulillah dengan adanya program dari pemerintah kota untuk meluncurkan si Jampang dan adanya penurunan bensin, alhamdulillah bisa turun. Dan pada hari ini harga terendah itu 40 untuk cabai. Untuk cabai ya, jadi sudah mulai sudah mulai turun lagi ya, mudah-mudahan cepat pulih ya Bu ya. Untuk terutama untuk pangan ini nih, untuk kebutuhan masyarakat, untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi biasanya kalau nggak nafsu nih kalau makan nggak ada pedas-pedasnya. Penggugah selera lah ya Bu. Iya benar. Memang Bu, selain BBM apa sih yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan dari harga pangan? Kalau di Kota Tangerang ini banyaknya permintaan ya. Kalau cabai. Terus kalau turun itu mungkin karena faktor cuaca. Terus kalau permintaan banyak, udah tentu harga menjadi naik ya. Terus cuaca juga karena cabai itu perlu cuaca yang seperti hangat-hangat gitu ya. Itu bisa tidak jadi gagal panen lah. Gagal panen. Terus kalau yang paling penting juga untuk menjaga dan mengantisipasi untuk kita stabil harga itu pada saat-saat tertentu nih. Jadi pada hari-hari besar itu pasti naik. Semua bahan pokok yang diperlukan oleh ibu-ibu pada hari Lebaran, menjelang Ramadan, takbiran. Terus pada saat Lebaran, haji itu mungkin naik. Lalu dari Perumda Pasar Kota Tangerang sendiri ini bagaimana nih caranya nih atau langkahnya untuk menjaga kestabilan harga? Langkah-langkah kita sih sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dari Perumda Pasar Kota Tangerang. Satu itu memberikan informasi sebetulnya ya, memberikan informasi, mencatat informasi harga bahan pokok atau pangan ke SKPD yang terkait atau ke OPD dan juga pada instansi-instansi jajaran samping. Terus kedua, setelah kita menginformasikan, di situ kita memonitoring harga-harga pangan itu setiap hari. Kalau seandainya terjadi kenaikan yang sangat signifikan seperti telur kemarin, terus seperti cabai, itu kita laporkan ke SKPD. Kan kita ada tim TPID ya. Nah, dari TPID itu nanti mengadakan rapat-rapat internal, kemudian rapat-rapat dengan eksternal gitu. Jadi untuk memonitor dan mengantisipasi serta langkah-langkahnya yaitu tadi
mengadakan sebetulnya operasi pasar seperti kita pada saat pasar, minyak minyak goreng benar, itu kita operasi pasar, kita koordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan. Terus kita mendatangkan distributor pada saat itu RNI untuk menyebarkan minyak, mendistribusikan minyak curah kepada pedagang-pedagang. Kedua, kita mengadakan, kita punya pasar lingkungan tuh 15, kita mengadakan pasar sembako murah. Nah itu pada saat itu kita juga mendistribusikan minyak sesuai dengan harga eceran tertinggi yaitu 14.000 dan 14.000. Alhamdulillah masyarakat banyak sekali ya yang ikut datang ke situ hanya untuk mendapatkan minyak goreng pada saat itu. Jadi antisipasinya, langkahnya tentunya sudah dilakukan ya sudah oleh dilakukan Perumda Pasar ya untuk menjaga kestabilan harga. Untuk menjaga kestabilan harga gitu, karena kan kalau kita sih bilangnya menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan. Jadi balance gitu loh. Kalau misalnya harga cabai kayak kemarin tuh 70, kita kan bisa jual di masyarakat misalnya 55 atau 60 gitu. Nah itu kan lama-lama kayak kemarin itu pada saat kita mau launching, sebelum launching itu kan harganya 70. 70, 80 ya. Tapi setelah launching saya tidak tahu itu sebabnya launching. Tapi saya yakin itu sebabnya launching juga dan adanya penurunan dari BBM. Dari harga BBM. Itu sampai sekarang itu turun banget dari 60 50 sampai dengan 40.000 sekarang ini. Tadi ya sudah cukup signifikan lah ya turunnya, sangat drastis lah dari. Dan kami juga kemarin dengan adanya peluncuran si Jampang ini mobil pasar keliling dan ke tempat-tempat, tujuannya kan untuk mendekatkan masyarakat. Kalau saya lihat ya di route dari Perumda Pasar Kota Tangerang ini sudah sangat melakukan upaya antisipasi khususnya untuk masyarakat Kota Tangerang pastinya ya.